Kemudian berdinas pertama kali di Kopassus, lama di Kopassus, di satu Kopassus sampai pangkat mayor. Setelah itu kami pindah ke Kopsus TNI, operasi Santoso alhamdulillah lancar. Kemudian kami dapat proyeksi untuk membantu tugas operasi lagi, membantu di wilayah 3, Bogor wilayah 3. Berhasil mengatasi istaka karya. Kemudian alhamdulillah orang pada nggak mau kembali ke angkatan darat, saya tetap cinta angkatan darat. Masuk ke Kostraf, jadi Pabandia Lat, saya di Kostraf mulai 3 divisi. Kemudian dikasih jabatan jadi Pabandia Lat Magap. Kemudian alhamdulillah nggak dikasih juga sama ini. Kasih pensiun kami kemarin juga tidak dikasih Pabanda. Jadi double 2 jabatan Pabandia di Soft Kostraf. Kemudian tidak ada Pabandanya. Alhamdulillah urusan semua latihan ya. Bentuknya latihan Kostraf itu yang latihan dalam dan luar negeri ini udah saya makan ya. Kemarin saya langsung datang, sudah diperintahkan oleh Pangkostrat menyiapkan kegiatan pelatihan bersama gabungan TNI, Garuda Sil, DPRC, Radgab TNI. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin dapat apresiasi. Sehingga ya saya belum pernah berkesempatan menjadi komandan batalion. Akhirnya langsung diperintahkan seluruh loncat dari komandan Kodim tahun 16. Kita dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ya, itu tak kenal maka tak saya. Sehingga alhamdulillah saya bersyukur. Saya masuk di Korem ini baru perhitungnya berarti kemarin saya dilantik, ya baru belum ada 1 minggu. Nah, sedangkan bapak-bapak ibu-ibu semuanya di depan saya ini seharusnya lebih bangga. Ini jangan tegang-tegang ya. Ini yang pertama saya terima kasih sama Jenderal ini, Pak Effendi ini. Padahal saya cuma sampaikan, Pak, saya itu cuma ingin mau menyambut kawan-kawan. Kemudian minum, udah kasih saya kopi aja 1 sama mangga, udah cukup itu. Karena kan sering mangga. Nah, nggak usah makan-makan yang lain. Atau rebusan boleh. Ya, dan saya ngasih. Tadi istri saya sudah saya perintahkan, udah kita berbuat aja terus dan ikhlas. Insya Allah nanti pasti rezeki itu ada. Ya, saya berupaya kemarin saya sudah mengumpulkan semua staf dan Ramil sudah saya kumpulkan. Saya orang nggak suka kumpul, jadi saya gas itu supaya apa? Supaya udah mungkin waktu-waktu nanti kedepannya saya yang datang, saya yang turun, nggak usah ke Kodim. Kalau perlu cukup Vicon aja Pak sama saya. Jadi Bapak dimanapun nanti kalau Vicon sama ibunya ya, kalau dengan Ramil misalnya seminggu sekali jam komandan, udah di rumah sambil ibunya masak nggak ada masalah. Udah, mungkin bapaknya ada wajahnya ibunya, ya nanti wajah ibunya ganti, nggak ada, pertama. Sehingga saya buat happy aja ya kegiatan ini kita sama-sama. Dan bapak-bapak di sini dengan waktu yang ada kemarin acara serah terima jabatan sampai dengan acara pelepasan ini berjalan dengan lancar. Dan saya apresiasikan gaspol. Saya panggil semua para pensiunan kemarin kan, bapak depan saya sudah pada hadir. Karena itulah cikal bakal kita dan upaya terima kasih kita kepada rekan-rekan yang sudah mengabdi di Kodim 16. Saya belum pernah ditutorial, tapi saya berupaya untuk memberikan penghargaan dan penghormatan seluruhnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja di Indramayu ini, tinggal di Indramayu, pensiun di Indramayu, melihat keluarga besar, anak, kemudian punya rezeki di Indramayu. Saya support, ya, saya support malah. Tapi yang jelas harus rukun. Maksudnya ibunya rukun, bapaknya rukun. Jangan bapaknya, saya tarik kemarin itu siapa? Kalau ada ribut, saya dengar DL. Silakan, dan Ramil yang ngatur. Orang yang DL, orang yang dinas luar, kita dikaryakan pasti dapat rezeki. Kemarin saya sudah sampaikan para pasien, kembalikan semua hak yang menjadi tanggung jawabnya semua anggota. Nggak ada yang tahan di Kodim. Malah kemarin bisa mana yang uang tiket saya cek kemarin ke Koramil tuh keadaannya. Malah saya yang beliin minuman sama ini ya. Loh, ada makan siap di depan Pak Kerai udah beli. Loh, nggak ada duitnya kau? Siap tidak ada katanya. Udah ada. Dan malam saya sampai jam berapa ya? Jam 11 malam tuh saya kumpulin para pasien dengan para dan unit sehingga hak dan Ramil nanti ada turun ya Pak ya,
uang sakunya turun, dimanfaatkan yang baik ya. Kemudian BBM-nya, perancangan kendaraan yang ada itu ya saya turunkan, cuma ya sesuai dengan indeks motor sama ini. Nanti kalau kurang saya minta kan Bapak perpanjangan tangan untuk saya di namanya, sehingga saya kemarin juga sudah ketemu sama Forkopimda, Pak Sekda, Bu Bupati, sampai SMS Bu Bupati saya itu, Pak Iwan, nih pikun, karena Pak Minto ini mau ketemu sama Bapak katanya. Malah Bupatinya yang bilang, Pak Iwan nanti bantu ya Pak Minto ya, ya nanti bisa investor bisa masuk beberapa ini, baik. Nah, dari situ jaringan hubungannya supaya baik, perlu diingat bahwa kita ini Forkopimda, editorial ya. Makanya kemarin saya ubah, nggak ada pakaiannya PDL. Kemarinnya saya dan aturan dari keluarga atas jelas. Kalau saya di batalion, saya aja yang baru seminggu aja pengen baju PDA tuh. Karena selama ini selalu pakai baju PDL. Lah Bapak malah mau pakai baju PDL. Saya di sini suruh pakai baju PDL. Mau lah saya. Maunya pakai baju PDL saya. Karena kenapa di teritorial kan supaya dekat dengan masyarakat. Udah, kecuali kalau bawa masuk sawah ya tidak. Tapi kalau ketemu sama orang Komsos, Bakti TNI, Wanwil, udah pakai baju PDH aja. Nah, ngurangin pangkat kita juga. Kemudian ibu-ibunya tolong bantu, ya Bu ya. Saya udah bilang sama istri saya, nanti ada bantuan lah saya berikan. Jadi Bapak nggak usah lagi ada store ke Kodim. Saya paling nggak mau potong Kodim, setor kuramil patungan, nggak ada. Mau saya ada orang yang DL kalau gitu, kalau dia nggak bisa ngasih kan gitu nih. Nah, dia itu keluar itu ada hak orang lain yang diberikan. Maksudnya Bapak jaga di luar, kemudian dapat rezeki. Itu ada sisitin, pasti ada untuk orang lain. Saya udah bilang minta sepertiga kasih ke komando, sepertiga untuk kasnya peramil. Kalau kemarin musola, nanti saya support. Terus dari misalnya Pertamina ada di gudang itu ada kira-kira yang tidak dipakai, masuk di sini bilang, informasikan saya, nanti saya datang. Saya orang yang suka main. Ya, yang penting Bapak sesuai dengan prosedur, udah itu aja protap saya. Ya, jaga keluarga sampai kemarin saya enggak itu berapa beban yang dikeluarkan yang jaga itu setiap jaga di mana dia jaganya, manusiawi enggak anggota kita jaga. Oh manusiawi, oh dapat haknya sesuai dengan yang diterima. Kemudian kalau misalnya ini ya mungkin dan karena dinas luar itu ya ada di sisi tadi. Tapi kalau hak yang dari komando atas saya berupaya nggak akan saya kurangi, saya berikan 100%. Jelas ya? Yang penting Bapak dan Ibu semangat nih, dukung, bantu saya. Saya nggak akan berbuat yang kira-kira mengganggu juga, hanya hidup orang banyak. Saya sudah tahu Bapak di Kodim dan di Kuramil setempat, berarti menjadi amanah, ya kan, untuk anggotanya, untuk keluarganya, itu yang baik. Berarti kalau Bapak di sini nggak baik, mabuk-mabukan, kemudian judi, kemudian main perempuan, nggak pernah pulang sama ibunya dipukulin, kemudian ini, berarti nggak amanah, udah lah. Dan di saya ini masih banyak teman-teman saya di Tolikara, Puncak Jaya, itu yang 328, mana 328? Ya. Mana saya sedih itu, pindahkan 98 orang ke Puncak Jaya, betul? Sama juga. Ya. Saya dikasih waktu 1 minggu sama Kasat. Oh, saya udah. Istrinya itu nangis semuanya ke saya. Tuh, mati. Gara-gara komandannya ya nggak tanggung jawab pada saat kejadian. Monitor kan? Siap. Dirgain? Ya. Monitor kan saya di situ. Kalau dia kalau menjalankan perintah saya yang saya jadi korban dia, aman dia. Aman. Belum. Aduh, saya bilang kan perintahnya sudah jelas. Sudah buat surat, copot akhirnya semuanya. Yang enggak diperiksa cuma saya sendiri. Karena yang paling ini suratnya di saya, ya. Sehingga saya tak kenal maka tak sayang. Hari ini saya terima kasih nih dari laporan yang ada dari Kuramil 1608. Ini ada jumlahnya 17 kurang 4 nih Pak. Terima kasih ya. Dengan 1 orang yang pendidikan Cabarek, kemudian ini saya udah bilang yang pendidikan Cabar kasih duit, pasti dulu. Nanti bilang sama saya, kalau Bapak kasih saya juga kasih. Masa saya kasih Bapak nggak kasih? Butuh duit nih namanya orang sekolah ini.
untuk makan, untuk sambung bolak-balik itu pasti dia pulang pergi tuh. Indramayu sama Indramayu sini. BP Sperdin, orang Citarum, Koramil model. Ini apa ya? Satu BP. Oh, BP Kodin, ya. Citarum, Koramil Kerangkeng, terima kasih ya. Jumlah 11 kurang 4 hadir 7. Ini PAM semua ini. Alhamdulillah salam. Oke. Kemudian terima kasih Koramil 1607 Seriang ya. Jumlah 12 dan 4 kurang 8. Satu sakit penahun. Siapa ini? Pak dan Ramil. Posisinya di mana? Nah, jadwalkan saya hadir ya. Maksudnya jadwalkan saya kunjungan ke rumah. Ini kan udah lama menahun ini. 1 tahun. Oh, ini udah laporan ke pet saya nih. Sakit apa? Siap, mau izin. Syarat. Mau izin mana? Ibunya juga ada. Oh, ada ibu. Gimana bu, bapak? Kondisinya? Coba, ada mic-nya nggak? Ibunya pakai saya pakai itu dekat sini biar jalan. Bapak gimana bu kondisinya bu? Sekarang alhamdulillah ada di rumah. Terus sakit maksudnya? Sakitnya itu Berobatnya sakit di mana? Prosesnya? penyumbatan di kepala. Dari dokter? Dari dokter itu Berobatnya apa? di rumah sakit Cimai. Cimai itu mana? Di sini? Silakan ya. Kalau mau sebentar. Ada kendaraannya bu? Bukan. Ada kendaraannya. Maksudnya mobil, ibu berobat pakai apa? Pakai dari Cimai. Elak udah dijual. Naik umum. Ya, nanti kalau mau berobat bilang Kodim ya. Itu ada mobil nanti. BBM sama ininya kasih Pak. ya, nanti kalau misalnya butuh apa-apa bilang ke saya bu. Semoga bapak cepat sembuh ya. Nanti jadwalkan saya pada Kamil mana? Kamil Serian ada yang ketua nanti ke rumahnya ya, saya lihat kondisinya. Oke, nanti di waktu berikutnya. Kemudian makasih bu, saya duduk. Ini terima kasih Koramil 1609. Ini yang satu berobat Serian kenapa ini? Sakit menahun atau lama atau apa? Mau operasi. Kemarahan khusus. Ya? Oh, kanker usus. Oh, di mana sekarang? Dukung ya. Maksudnya kalau BBM sama kendaraan nggak ada, minta ke ibu. Nanti bisa pakai kendaraan ibu. Pakai CRV, kan juga saya dikasih oleh Pemda. Dan nanti bisa pakai mobil itu aja. Jadi kalau mau kita berobat, Pak dan Kamil bilang aja. Nanti biar disupport dari Kodim. Jadi tolong dilaporkan ya. Jadi yang sakit sama yang ini apa? Yang sakit ibunya kan ini? Nah. atas nama Ibu Umi Ikromah, istri dari Serka Darsono. Ya. Jadi kita dampingin. Ini ya komandan kan apa? Saya pun di sini diberitakan untuk memimpin bahwa ada di dunia sebagai perjembatan. Sehingga apa yang menjadi kesulitan, kalian mencoba menjembatani. Ada kok, BBM-nya juga ada, kendaraannya juga ada, orang ada. Kalau kita nggak tahu, ya makanya saya sampaikan kita harus tahu supaya apa? Ada komunikasi. Kalau misalnya nggak bisa, telepon malu
udah gue aja, sehingga tahu. Saya tuh dulu pasti Kopassus ada tuh satu Laksono Suminto, Laksono Suminto. Anaknya itu pada saat bapaknya COVID itu matanya kena batu, masih kecil. Akhirnya kita dukung, berobat dan segala macamnya. Akhirnya dapat apresiasi waktu itu sama didengar sama Bu Kasat karena memang biayanya gede. Akhirnya waktu itu cuma Ruli Simanjuntak mensupport. Akhirnya sampai sekarang anaknya dia memang cacat permanen. Tapi akhirnya anak itu berprestasi perempuan dan dia itu masih kecil. Kita bantu dari mulai dia berobat, kita jalanin kita ini. Akhirnya apa? Ya anaknya malah hebat, dapat beasiswa terus. Wah. Jadi kita bersyukur ya. Saya pun sendiri, istri saya ini seharusnya putra kami ada 5, tapi kami kebetulan 3. Ya itu Tuhan sudah memberikan rezeki. Kemudian anak kami yang satu ya punya kelebihan, yaitu mikrosia. Mikrosia itu nggak ada daun telinga, tapi alhamdulillah masih bisa mendengar. Ya alhamdulillah sekarang ya itu saya sama istri pun sendiri juga berupaya untuk mendidik pada saat sekolah, bullying sama orang itu. Akhirnya Tuhan memberikan rezeki saya lebih. Akhirnya saya sekolahkan tuh anak saya. Pertama saya sekolahkan di SD, dari kerja SD Kartika itu kurang minat. Cuma kan karena anak saya berkebutuhan lebih daripada yang lain, otomatis bullyingnya semakin tinggi sampai takut dia sekolah. Ini saya beritahu. Setelah takut, loh saya tanya, itu saya di Pusdikat Kopassus saya sudah ada kursus sekolah para. Mungkin yang punya wing para yang pernah sekolah di Pusdikat Kopassus dulu sama wing rider, itu saya 2 kali jabatan dan sus para dan sus rider itu saya sempatkan saya melatih. Saya datangin di anak saya. Tuh, ini anak saya tuh yang lainnya main, anak saya tuh ngumpet di pojokan. Kenapa ini? Saya bilang itu. Saya tanya sama gurunya, kalau Pak nggak mau main, ini gurunya harus tidak tahu nih kan. Saya, nih, kenapa? Ayo, ya pulang aja, dia nggak mau sekolah. Loh, kan enak teman-temannya banyak. Nggak mau ya, nggak mau sekolah. Nggak mau ngomong, nggak tahu nih. Nah, mulai satu. Akhirnya saya curi-curi dari kantor. Ya, betul, bullying. Ini apa? Kan saya bilang dari Pak Suminto ya, kalau saya anak saya pemberian dari Allah. Udah bilang aja pemberian dari Allah. Nah kan ada di menghina. Memang Allah kan memberikan rezeki dan memberikan ini kan yang berbeda. Ini satu cerita. Udah. Akhirnya terus saya ini udah kasih anak itu, nanti nggak mau sekolah gitu. Nah akhirnya sekarang saya sekolahkan, rezeki itu ada. Saya sekolahkan di swasta. Kemudian di situ komunitasnya juga alhamdulillah ada 3 tempat guru yang mendampingi. Alhamdulillah bisa. Kemudian sampai sekarang itu up dan sekarang sudah PD. Mungkin sama teman-temannya yang dulu bahasa Inggrisnya udah lebih fasih dia, walaupun usianya masih kelas 4 SD. Karena saya sekolahkan international school, ternyata bisa. Nah, mulai nih saya pikir gini caranya. Jadi kita harus tahu peduli ya, sehingga ini sama anak sama keluarga cobalah lebih dekat lagi, sehingga walaupun bapak dan ibu ini bersyukur dinas di sini Indramayu, kemudian dekat dengan rumah, nanti pensiun juga ada di situ, waktu luangkan yang baik. Anak ya udah bilang sama saya, berarti masih mau di Dirgahayu, masih mau di Batalion Armet Kostrad, atau mungkin masih mau tugas operasi. Saya alhamdulillah naik letkol kemarin saya di Papua sampai 5-6 tahun saya di Duga Ilaga Timika ya. Alhamdulillah saya bisa berdinas dengan Bapak. Saya berpikir kemarin Presiden Freeport itu Pak Prasowo Makno mau menarik saya untuk menjadi dandim di Timika. Saya berpikir, Timika ya enak, Freeport di situ. Tapi anak saya sama keluarga saya berpikir nih, yakin ya, berpikir lagi, cukuplah saya dari letnan sampai dengan letkol saya di pasukan operasi tempur.
capek saya melawan bulan. Nah, setelah saya ini, kasih kesempatan sama Bapak Kasman. Kumpulin 5 menit katanya. Wah, 5 menit menentukan gua maut kan. Daripada nanti saya ditarik ke sana, saya bilang sekarang kan 5 menit saya tanya Karangasem, Kota Tasik, Indramayu. Kemudian sama nanti bilang siap Indramayu. Otak saya bilang Indramayu. Terus tanya, kau pernah ke Indramayu? Siap loh. Pernah orang lihat saya. Kau pernah tahu Indramayu? Siap. Tidak pernah, coba tahu kita. Kenapa kamu mau ke sana? Siap. Ingat saya yakin, percaya bahwa saya bisa masukkan kota Indramayu. Terus, kalau ini udah setelah kau kan, nah perintahnya gitu ya saya laksanakan. Nah ini saya dipercaya di sini oleh beliau, bantu beliau juga, dan bapak dan ibu sekalian saya coba. Ini perkenalan saya supaya tak kenalkan maka tak sayang, sehingga di waktu-waktu yang berjalan nanti saya pasti akan kunjungan, dan saya kunjungannya orang milomak, pasti saya akan kunjungan ke rumah yang sakit, kemudian saya akan kunjungan ke mana yang mungkin ada hal-hal yang kira-kira harus saya selesaikan dengan anggota. Silakan WA saya, coba tulis nomor saya ya, yang belum. Mungkin kemarin ada yang beberapa ini, ibu SMS saya aja, udah ibu mau curhat sama saya nggak apa-apa ya, tulis nomor saya bu, nanti kalau takut sama bapaknya, ibu diem-diem aja, lagi bapaknya ini kalau nggak pulang-pulang ini kan, SMS saya aja, nanti saya cabut DL-nya aja. Kalau dia DL ternyata nggak DL, melaporkan sama istrinya DL, oh ibu bilang sama saya, udah ya, 0811. Udah, ada handphonenya nggak? Oh sama bapaknya nanti bilang, nanti ketemu sama Aden dan pakai handphone ini katanya. Udah tahu bapaknya nih. Ya, tulis 0811 363 0616. Jadi kalau saya telepon ke situ belum ada yang ngabarin tuh udah. Dan di 0616 nomor telepon belakangnya 0616 itu berarti Dandim yang telepon. Ya. Jadi nomor saya 0811 363 0616. Bisa pas, bisa pas. Ini ada dia saya toh. Ya, terserah saya lah. Orang mau nomor saya juga. Ya, tuh ibu bisa telepon saya, curhat sama saya nggak apa-apa. Langsung nanti saya tidak lanjutin. Tinggal saya panggil dan Ramil. Aduh, Pak, ini. Nanti kalau enggak apa namanya Bapak sekali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali nanti keterangkeng juga nanti. Itu kan gitu nih, lukir gitu kan. Ya, kita berupaya yang sudah ada, udah berjalan yang ada buat ibu. Saya nggak suka nyakitin hati rakyat aja, nggak boleh kok. Masa anggota sendiri kita sakitin. Kalau ibu udah di situ, bapak sudah di situ, rezekinya ada di situ, kembangkan, bantu saya, kan gitu. Cuma tinggal bilang, oh kembangkan aja. Dia yang sakit, tengok. Ya yakin, perhatiannya pasti belum ada. Nanti saya cari perhatiannya itu apa nggak ada. Bapak itu pergi sini nggak terpantau juga sakit ini dari apa ibu Umi ini di rumah dengan siarkan Solo, saya yakin sudah berapa lama sampai dengan sekarang pasti tidak ada. Aduh, ya sebelum saya datangin dan Ramil datangin dulu, nanti saya pasti akan datang. Pasti saya akan aturkan waktunya sehingga tolong membantu kesulitan kita ada. Petani aja hadir kita di tengah-tengah membantu kesulitan rakyat. Masa kesulitan anggota sendiri kita nggak bantu, salah ini. Gimana kita mau bantu orang lain ini kita jangan bisa dapat. Tuh dari saya minta keharmonisan keluarga ya, sambil perkenalan. Yang kedua, siapkan hari yang paling penting, siapkan hari tua. Kemarin saya senang setelah saya mengupacaраkan ada rekan kita yang pensiun, kemudian dia menghadap ke saya mau menghidupkan Wakapolri sama menghidupkan Purnawirawan. Benar, saya kemarin yang dilepas sama komandan. Terima kasih mas, kamu sudah bantu saya acara KS. Siap, saya punya perusahaan di A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Senang ya? Lumayan, bagus pak. Udah, nanti rezeki yang bapak ini apa yang masih kita kerjakan. Dan kalau kita bapak bisa bantu anggota-anggota saya yang akan Purnawirawan, siap, bisa. Jadi ya
Kan ada orang itu yang pergaulannya ya, semuanya saya teritorial, tapi untuk nanggung intelijen, untuk dia sense of belongingsnya, bahwa nanti penyiapan hari tuanya itu nggak semua orang punya jalan itu. Percaya sama saya, ada kalau dibilang kita ini tinggal di zaman lumbung padi 1.700.000 ton sekali panen. Kemarin Pak Daman turunnya 1.600.000 ton. Masa kita mati di lumbung padi? Belum arti apa nanti, belum arti filosofinya. Saya buat kemarin, coba kita buat makan siang sama-sama anggota di Udin. Kemudian nanti semua anggota bisa makan semua. Nasinya berasnya nanti kita minta ada ya, kalau ada nanti saya cari. Malu kalau saya datang dari Jawa Timur, orang di sini aja ada. Kemudian lauknya nanti kita masak sendiri. Terus buat, yuk rezeki jangan diputar keluar, nggak ada catering dari luar. Udah manfaatkan aja anggota yang bisa kemampuan masak, kemampuan kita bayar. Kayak PNS setiap ada rumah seperti ini yang bisa berbuat tadi snack itu bayar berapa? 2.500.000 ada duitnya, kasih itu untuk makanan mau diusaha lagi gitu. Sehingga siapkan hari tua ini jangan nanti. Percaya sama saya Pak, umur saya 41, alhamdulillah. Setidaknya bapak-bapak yang akan persiapan pensiun ini sudah mempersiapkan. Harusnya kita hanya di situ, tinggalnya di situ, kerjanya di situ. Nah, saya bilang kalau bapak bekerja, kalau bapak kaya, saya yakin lihat bapak itu kaya. Kalau bapak kaya, saya yakin pasti dan Ramil kaya. Oh, tidak. Saya yakin pasti kepada Kodim lebih kaya. Rezekinya, nah, akan tutup kerja. Percaya saya bilang sama istri saya ingin menjatuhkan kepada saya. Ya, karena kalau Pak itu nanti pensiun di hari tua itu sama anaknya harus punya uang, bisa rekreasi, bisa umroh, bisa haji. Saya lagi coba kemarin di Kodim, coba masjid ada, embarkasi haji ada, anggota kita ada yang mau berangkat, mulai yang berangkat yang ada pensiun dan umroh yang di kaki, ini nggak ada. Coba lah fasilitas sama fasilitas. Tadi saya bilang gosok sekda, masa nggak bisa dikasih anggota haji kota umroh? Dan itu minimal setiap bulan saya bisa kasih umroh minimal 2, minimal 3 keluarga kan, keluarga dari 4 orang kan itu nih, doakan saya pasti rezeki saya banyak. Saya akan buat tapi ya setiap ramil ya syukur bapak kasih rezeki saya banyak sehingga satu ramil bisa satu keluarga setiap bulan. Loh kan sebenarnya nih saya lagi coba konsep di apa nih, ada ya udah Pak, yakin aja buat pasti bersama kita. Allah itu buat saya jadi tinggal kembalikan cepet sudah Bapak juga sudah nah aja gak mungkin Bapak sama umrohkan ibunya berbeda, gak mungkin udah. Jadi kalau kayak umroh ya umroh juga sama, jadi satu paket. Mungkin bapaknya sudah berangkat sendiri, terus ibunya berangkat sendiri, dan enggak juga. Tapi kalau yang Nasrani, ya mungkin ke Palestina, konflik nanti itu atau ke Israel yang juga lagi nanti saya akan ada di Libanon, karena saya harus membaca di Libanon itu Israel, saya tahu itu antara Libanon dengan Israel karena saya hadir di situ di operasi UN tahun 2017. Kemudian kemarin kritik dan saran ini sampaikan saja kalau Bapak Ibu Tuhan sudah dari nomor WA saya nggak usah malu-malu kasih nama selesai Bapaknya. Nanti nggak akan saya panggil Bapak sama Ibunya, tenang aja nggak saya panggil, nggak usah takut, paling cuma ada Ramil kan gitu. Komandan dong, ada Ramil komandan, tolong bantu saya ya. Oh baik komandan katanya. Berarti kan tidak apa Bu, tenang aja. Istilahnya saya nggak akan ini pasti rumput itu pasti ya banyak pasti. Kalau memang Ibu malu dari misalnya dari Koramil suka Kubriwang, SMS aja ke Koramil apa namanya Kerangkeng misalnya. Pak, bapak saya itu sudah lama ini di Koramil Kerangkeng gitu. Di Kerangkeng aja gitu kan katanya. Terus maksudnya di mana Bu katanya? Yang ini ya. Terus saya sampaikan rezeki itu nggak akan ada yang tukar. Jadi nggak akan ketukar.
rezeki bapak, walaupun bapak di Klaten karena anu ini belum tentu yang di tempatnya basah di apa itu kota enak, itu belum tentu. Masalahnya banyak, nggak pernah keluar, nggak pernah pulang. Kalau di Kerangkeng misalnya, oh bapak udah di rumah. Tapi itu juga tanya juga, ini bapak rumah terus ini. Kapan pak kerja pak? Ayo pak kerja pak katanya. Kita mau punya apa nanti pensiun pak katanya. Nggak ada. Allah itu memang nggak akan anu rezeki, tapi apa berbuatlah keluar rumah. Kita doa sama istri, rumah rezeki pulang nih. Tapi kalau Pak bangun pak, ini baru jam 8 di rumah. Pak kerja enggak nih pak? Bapak pensiun apa bekalnya? Ini anak ini. Udah bu, tenang aja bu, jadi kemana? Langsung uang datang turun dari langit itu langsung jeduk begitu, itu nggak ada. Ada. Pak, ayo. Udah mulai bu, saya doa dulu ya, saya malam mau jaga di tiket kan ya. Nah, gua ting, kemudian ya nanti pulang. Ya nanti ini bapak mau detail ada, kemudian ini ada, saya percaya aja. Yang penting pas bapak pulang ada, kemudian disiapin kopi, kemudian istirahat. Kan bapaknya capek dengan. Udah, pasti rezekinya ada sampai. Sini aja bu. Padahal gini aja itu udah ngantuk kan tidur di sofa itu. Oh bapaknya udah kasih duit ya berarti kan. Oh duit. Terus lagi bapak ibunya gini aja. Udah kasih nggak ini? Ini nggak ada, ini nggak ada, kan nggak ada. Oh udah. Tanya ini di mana ngapain aja? Uangnya. Nyangkut di mana nih uangnya ini? Ini kan gitu nih. Jadi tolong coba saya ingin para kopi besar saya karena pulang pergi dari Jepang itu ya harus punya ya nanti bahagia. Kemudian filosofinya kalau kita baik dan menerima lingkungan itu bukan kita ya, tapi Tuhan itu buatan saya. Ya alhamdulillah silaturahmi sama teman-teman saya kemarin pada saat acara apa serah terima itu di Kodim, teman saya banyak yang ngasih karangan bunga. Alhamdulillah langsung itu bupati datang. Awal bupati nggak mau datang dan biasanya diterima di Pendopo. Ya udah nggak apa-apa lah, keringat di Pendopo itu kali-kali saya bisa gosok bupati mau saya bangun hubungan gitu gara-gara saya diacarakan di situ. Kemudian saya telepon sama istri saya, coba panggil bupati yang kita datangin ke Bogor. Ini tuh. Kemudian ujung mendadak malam-malam di Korea itu dan di Pelama nyampaikan ya, ini bupati mau datang katanya. Biar datang ya. Kalau nggak mau datang besok mau kita bilang lagi. Bukan gitu tadi. Kalau enggak kita LTK besok. Bupati siapa ini katanya? Ya udah. Jangankan cuma bupati, negara aja sudah kita kondisikan. Jadi kemarin saya di Pusat itu, alhamdulillah 24 bis saya kerahkan di depan MK mendukung juga kita harus netral, betul kan? Jadi netral kan? Netral. Tapi kita harus tahu yang akan mendukung kepada Dirgahayu, betul nggak? Betul nggak Dirgahayu? Siap. Izin Pak, kami ini, oh bilang aja tuh tadi pas beliau datang ya. Jim, Bapak Dirgahayu langsung, saya yakin itu langsung. Satu kepok dolar itu $100 itu langsung ditampar di wajahnya. Berapa? Kakak. Lagi itu yang betul. Loh, yang mengimpor dia siapa? Masa kita pilih yang impor? Loh kan gitu. Nih, yang impor kita itu sudah mati. Akhirnya balik lagi, sujud syukur situ, balik lagi dari MK dari itu kerahkan banyak saya berburu. Ya, sebenarnya apa? Kita ini kan TNI, garis komando nih. Presidennya siapa? Kasatnya, panglimanya siapa, kasatnya siapa, pangdamnya siapa, dan sampai saya dan komandan kodimnya siapa, dan itu kira-kira enak nggak? Betul nggak? Akhirnya enggak sejajar kayak kemarin acara di mana? Kalau bupati anu saya, Pak Yunwar katanya, yang hijau, saya hijau bajunya, kan sama putih kan? Ya netral. Pak Dandi Muhammad hijau. Terus warna putih, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada merah katanya. Bingung bupati. Pak Yunwar biasa netral katanya. Iya bu,
kita ya sama-sama. Walaupun kita ditinggal di sini, kita harus netral. TNI harus netral. Tapi ya siapa bapak bapak dibantu sama siapa ya? Udah, ini dibantu sama siapa? Menhan selama ini mendukung kita. Udah, apa yang kita lakukan itu yang kita lakukan. Tapi siapakah bupatinya? Siapakah itu? Saya nggak lihat partai politik. Ya udah. Karena bupati kan. Unsur fotokopi juga saya harus bupati. Kira-kira anggota saya kasihnya ini di wilayah. Sehingga itu mohon maaf ini panas bu. Udah. Saya mau keringatan. Nah, mau keringatan. Jadi keringatan itu harusnya bersyukur kita masih bisa berkeringat. Ya, jadi tolong nanti kritik sama saran